Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Wali, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021, mata pelajaran fikih, LPTK, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Berikut adalah video pembelajaran saya sebagai persyaratan mengikuti ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gua akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, mari kita membuka pembelajaran ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas yang memimpin doa di depan kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sakinah, silakan maju memimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau naik, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pernikahan dalam ketentuan Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, sebelumnya kita sudah membahas materi tentang sistem peradilan. Ada yang masih ingat materi tentang sistem peradilan membahas tentang apa? Silahkan, ada yang mau memberikan pendapat? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Materi sistem peradilan dalam Islam membahas tentang penyelesaian suatu masalah melalui persidangan. Ya, berikan tepuk tangan kepada Andini Lestari. Benar ya, yang sudah disampaikan bahwasannya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem peradilan, yaitu bagaimana suatu masalah atau persoalan itu diselesaikan melalui persidangan. Nah, anak-anakku sekalian, membahas materi kita pada hari ini tentang pernikahan itu memiliki kompetensi dasar menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan dan menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dari kompetensi dasar tersebut, maka indikator dalam pembelajaran kita yang pertama adalah mengkonsepkan pengertian pernikahan, mendeskripsikan hukum perkawinan, mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan, membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan, menyeleksi praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan kedua ketentuan hukum tersebut, mempresentasikan hasil analisis praktek pernikahan dan menyeleksi masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan yang ditemukan di dalam masyarakat. Sehingga anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian melakukan proses pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, diharapkan anak-anakku dapat mengkonsepkan pengertian pernikahan dengan tepat,
mendeskripsikan hukum pernikahan sesuai dengan dalilnya, mengorganisir ketentuan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan, membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan dengan benar, menyeleksi praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan kedua ketentuan hukum tersebut dengan tepat, mempresentasikan hasil analisis mengenai pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan kedua ketentuan hukum tersebut, dan terakhir adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan yang ditemukan di dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari sama-sama anak-anakku mengamati gambar berikut ini. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, silakan anak-anak menonton video singkat berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah uzawwiduka bima amarallahu bi imsakin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Holil yang terhormat Wali Hakim Kecamatan Cileunyi, saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Kaisaria dengan mas kawin uang 832.019 rupiah telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Zalza Kaisaria, saya Haji Holilullah, Wali Hakim Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi, menikahkan Ratu Rafailda Maulidia Rosiana kepada Anda dengan mas kawin uang tunai 832.019 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafailda Maulidia Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, saya membayar mas kawin sebagaimana yang telah diikrarkan kepada waktu akad nikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Saya terima mas kawin dari AA dan saya ridho ditikah. Mudah-mudahan mas kawin ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Jazakallahu khairan katsiran. Every breath holds a moment. Saya ingin memohon restu kepada Om dan kepada Tante, memohon izin untuk dapat mengemban tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh Om sebagai ayah dari Meli untuk bisa menjaga Meli dengan baik. Dan sekarang saya ingin mengajukan diri saya, memohon restu untuk bisa menjaga Meli dengan baik sampai akhir hayatnya. Chasing down the sun, oh we've just begun. It's a winding road of all the places. Apa kamu udah yakin untuk menjadikan aku satu-satunya di hidup kamu, sepanjang hidup kamu, dengan segala kekurangan aku? There's a stirring in the ocean. Hari ini aku berjanji
dengan segenap hati aku, dengan ketulusan hati aku, untuk bisa menjaga kamu, untuk bisa menjadikan kamu satu-satunya di hidup aku. Dan di akhir kata, bersediakah kamu untuk menjadi istri aku? Forever you and me, running wild and free. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan juga restu mama papa, insya Allah aku menerima kamu sebagai calon suami aku. We will go. Forever you and me, running wild and free, chasing down the sun. Oh, we just begun. It's a winding road of all the places we will go. Aku ngelihat kamu tuh kayak seakan-akan surat Ar-Rahman itu ditunjukkan untuk aku. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, anak-anakku sekalian, setelah mengamati gambar dan menonton video singkat yang berkaitan dengan materi pernikahan, sekarang apakah ada permasalahan atau persoalan yang kalian temukan di masyarakat terkait dengan pernikahan dalam ketentuan hukum Islam? Silahkan, kalau ada permasalahan, silahkan anak sekalian menyampaikannya. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Permasalahan yang saya temukan di sini adalah bagaimana pernikahan yang terjadi pada usia seseorang yang belum dikatakan dewasa, tetapi ada hal-hal yang mendesak untuk dilakukannya pernikahan tersebut. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Permasalahan yang saya temui adalah bagaimana jika seseorang melakukan pernikahan dengan niat-niat yang tidak baik. Terima kasih. Baiklah, berikan tepuk tangan kepada kedua teman kita. Ya, tadi kedua teman kita telah mengemukakan permasalahan yang dihadapi di masyarakat terkait dengan pernikahan. Ya, yang pertama adalah bagaimana jika pernikahan itu dilakukan ketika usia seseorang itu belum mencukupi usia atau belum dewasa. Dalam hal ini pernikahan dini yang dilakukan karena ada hal-hal yang mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan. Yang kedua adalah masalah bagaimana bila seseorang itu menikah dengan alasan-alasan yang tidak baik atau niat-niat yang tidak baik. Nah, anak-anak sekalian, kedua masalah ini silahkan kalian bahas dan diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hukum dan hukum pernikahan serta syarat dan rukunnya. Kalian silahkan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik dari referensi buku maupun dari sumber internet, lalu didiskusikan dalam kelompok. Nah, dan hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Silahkan melakukan diskusi.
Baiklah, setelah kalian berdiskusi tadi bersama kelompok, sekarang saatnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ibu persilakan untuk kesempatan pertama kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Pernikahan yang akan disampaikan oleh teman saya Jaini Najwa Lestalu. Kepada Jaini dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kelompok kami tentang hukum pernikahan. Jadi seperti yang kita ketahui, pernikahan merupakan ibadah terlama dan ternilai sebagai penyempurna separuh agama. Jumhur ulama menetapkan 5 hukum pernikahan: mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Mubah merupakan hukum asal pernikahan yang diberlakukan untuk seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharuskan dia melangsungkan pernikahan. 2. Sunnah. Hukum ini diberlakukan untuk seseorang yang telah memiliki bekal untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan agar dia tidak terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, salah satunya yaitu berzina, seperti pada hadis Nabi yang artinya, hai kaum pemuda, apabila di antara kamu puasa untuk kawin maka kawinlah, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak puasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wajib. Hukum pernikahan ini diberlakukan kepada seseorang yang telah mencapai masa kedewasaan baik jasmani maupun rohani dan memiliki bekal untuk menafkahi keluarganya, dan ia khawatir jika nantinya ia akan terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, salah satunya yaitu berzina. Yang keempat, hukum nikah makruh. Hukum ini diberlakukan kepada seseorang yang belum memiliki bekal untuk menafkahi keluarganya walaupun secara fisik dia sudah siap. Dan yang terakhir adalah hukum haram. Hukum ini diberlakukan untuk seseorang yang memiliki niat pernikahan untuk menyakiti istrinya ataupun memeras harta istrinya. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan bukan dengan niat untuk beribadah kepada Allah, hukumnya adalah haram. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik sekali ya, kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusi mereka dengan sangat baik. Sekarang ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku narasumber akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu tentang syarat dan rukun pernikahan. Terdapat beberapa syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Yang pertama, rukun pernikahan yang pertama yaitu calon suami. Syarat menjadi calon suami: yang pertama beragama Islam, yang kedua ia benar-benar seorang laki-laki, yang ketiga ia menikah bukan karena paksaan, yang keempat tidak beristri 4. Jikalau ia ingin menceraikan salah satu istri dari keempat istrinya, maka selama masa iddah dari istri cerai tersebut, ia tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Yang kelima, mengetahui calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram untuk dibaru dengan istrinya, seperti menikah dengan saudara kandung perempuan dari istrinya sendiri. Yang ketujuh, tidak sedang berihram haji atau umrah. Rukun pernikahan yang kedua yaitu calon istri.
Syarat menjadi seorang calon istri yang pertama beragama Islam, yang kedua benar-benar seorang perempuan, yang ketiga mendapat izin dari walinya, yang keempat bukan sebagai istri orang lain, 5 bukan sebagai muqtadah atau wanita yang sedang dalam masa iddah, 6 tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, 7 bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina. Yang ke-8 atas kemauan sendiri, dan yang ke-9 tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun pernikahan yang ketiga yaitu wali. Syarat menjadi seorang wali pernikahan yang pertama laki-laki, kedua beragama Islam, 3 balik atau dewasa, 4 berakal, 5 merdeka atau bukan hamba sahaya, 6 adil, dan 7 tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun nikah yang keempat yaitu 2 orang saksi. Adapun syarat menjadi saksi, pertama 2 orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa atau balik, berakal, merdeka dan adil, 4 melihat dan mendengar, 5 memakai bahasa yang dilakukan dalam akad, 6 tidak sedang ihram haji atau umroh, dan ke-7 hadir dalam ijab qabul. Rukun pernikahan yang kelima atau yang terakhir yaitu ijab qabul. Syaratnya 1 menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah setempat. 2. Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah atau pengantin laki-laki dan juga wali dari pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun, dan yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Tidak. Dalam kaitan pernikahan, di dalam rukun dan syarat tidak menyebutkan tentang usia. Tapi pernikahan dini adalah pernikahan ketika usia seseorang belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang dan ketentuan hukum Islam. Apabila pernikahan dilakukan seseorang yang belum dewasa, akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Sebab secara psikologis dan secara biologis, sesungguhnya seseorang itu belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Namun bila misalnya terjadi sesuatu hal yang mendesak untuk melaksanakan pernikahan ini, maka dalam keadaan darurat akan dilaksanakan. Tetapi dalam ketentuan tersebut, orang tua dari kedua belah pihak harus menjadi penengah dari pernikahan dini ini. Terima kasih. Demikian presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, kedua kelompok telah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya terkait 2 persoalan yang ditemukan dalam permasalahan dan dikaitkan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang hukum, rukun, dan syarat pernikahan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan yang pertama, hukum pernikahan itu berbeda-beda tergantung bagaimana situasi dan kondisi seseorang. Ya, hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan bisa menjadi haram tergantung kondisinya. Yang kedua, setiap pernikahan yang dilakukan itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Apabila pernikahan itu tidak memenuhi rukun dan syarat, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, penilaian pengetahuan, yaitu kalian harus mengerjakan beberapa soal PG yang ibu berikan. Yang kedua, berkaitan dengan penilaian sikap sosial, ini ibu buatkan rubrik penilaian. Silakan kalian masing-masing menilai teman yang duduk di hadapan kalian secara berpasangan dengan cara mencontreng pernyataan-pernyataan yang kalian anggap sesuai atau tidak sesuai dengan sikap teman kalian
selama mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan yang dilakukan oleh kalian dengan membuat portofolio terkait materi tentang ketentuan pernikahan dalam ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan tugas itu akan kalian kumpulkan pada minggu depan sebelum proses pembelajaran selanjutnya. Oke, ya. Saya kata ibu ada. Oke, siap. Dengan bagian diskusi tadi. Masih apa ya? Instrumen boleh nanti mulai dulu ya sebentar. Saya tunggu. 3. Dengan demikian, marilah sama-sama kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah. Dan setelah kalian pergi di rumah, jangan lupa tetap belajar, menjaga jarak, memperhatikan protokol kesehatan, dan senantiasa beribadah kepada Allah. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.